Alasan Rasulullah memiliki lebih dari 4 istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki lebih dari 4 istri. Sejumlah riwayat menyebutkan istri beliau ada 11 orang. Fakta tersebut memicu cibiran sejumlah kalangan, tak terkecuali orientalis yang hendak memojokkan Islam. Mereka beranggapan pernikahan tersebut berseberangan dengan tuntunan ajaran Islam yang membatasi pernikahan hanya 4 istri saja, seperti ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 3. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3 menyebutkan bahwa seorang muslim diperbolehkan menikah maksimal hanya 4 istri. Namun ayat lain dalam Al-Quran membuat Nabi Muhammad pengecualian dari aturan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak halal bagimu menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang engkau miliki. Dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu." Ayat ini jelas memberikan izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga semua istri sebelumnya, tetapi melarang beliau untuk menikahi wanita lagi, kecuali yang dimiliki tangan kanannya atau budak perempuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan untuk menjaga semua istri beliau sebelumnya, karena tidak ada yang diizinkan menikahi istri Nabi setelah mereka bercerai, atau janda, karena semua istri Nabi adalah Ummul Mukminin atau ibu dari orang-orang beriman. Orang-orang secara tidak benar menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hiperseksual karena beliau memiliki 11 istri. Jika kita membaca riwayat hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya 2 dari pernikahannya adalah pernikahan di jalan normal. Semua pernikahannya yang lain adalah sebagai suatu kebutuhan dan didasarkan pada berbagai pertimbangan. Pernikahan pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi ketika Nabi berusia 25 tahun, dan beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha yang 2 kali menjanda dan berusia 40 tahun. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hiperseksual, mengapa beliau menikahi wanita yang berusia 15 tahun lebih tua darinya dan sudah 2 kali menjanda? Dan selama istri pertama beliau Khadijah radhiyallahu anha masih hidup, Nabi tidak pernah mengambil istri kedua. Khadijah radhiyallahu anha wafat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 50 tahun, dan baru setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan wanita lain. Jika beliau menikahi 11 istri karena alasan seksual, Nabi seharusnya memiliki banyak istri selama masa mudanya. Bertentangan dengan ini, sejarah memberitahu kita bahwa pernikahan beliau dengan 10 istrinya yang tersisa terjadi ketika Rasulullah berusia antara 53 hingga 59 tahun. Sebagian besar pernikahan beliau adalah untuk keuntungan politik dan penyebaran Islam. Di Arab tidak ada yang bisa melakukan pekerjaan reformasi dan peningkatan kecuali ia berasal atau mempunyai hubungan dengan suatu suku tertentu dan terhormat. Oleh karena itu, untuk kepentingan misi beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan hubungan antar suku. Beliau ingin menggabungkan faksi-faksi suku dan suku yang bertikai menjadi satu umat muslim dan sebagai saudara seiman. Misalnya istrinya Juwairiyah radhiyallahu anha dari suku Bani Mustalik yang sangat berkuasa. Seluruh suku adalah musuh bebuyutan Islam sejak awal. Ketika Islam telah berjaya, mereka akhirnya kalah dalam peperangan dan banyak dari suku tersebut menjadi tawanan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Juwairiyah radhiyallahu anha, orang-orang Muslim membebaskan semua tawanan mereka. Karena pernikahan inilah seluruh suku Mustalik menerima Islam dan menjadi damai dan taat pada hukum negara Islam yang baru.
Maimunah radhiyallahu anha juga berasal dari suku yang sangat kuat, dari suku Najd, dan merupakan saudara perempuan dari istri kepala suku pada masa itu. Pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Maimunah mengubah seluruh suasana, dan Najd menerima otoritas Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri beliau yang lain bernama Ummu Habibah adalah putri pemimpin Quraisy Abu Sufyan. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Ummu Habibah, Abu Sufyan tidak pernah berperang melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan ini sebagian besar bertanggung jawab atas penaklukan Mekkah. Safiyah radhiyallahu anha adalah putri seorang kepala Yahudi yang sangat terkemuka. Mengingat status keluarganya, ia tidak bisa digabungkan menjadi rumah tangga biasa, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menikahinya. Setelah pernikahan ini, orang-orang Yahudi tidak berani menghidupkan kembali penentangan mereka terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan misinya. Dalam kasus Hafsah radhiyallahu anha, itu adalah keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikat hubungan dengan sahabat karibnya, yang menjadi penasehatnya dan yang dilatih untuk kepemimpinan di masa depan. Beliau telah menikahi putri Abu Bakar radhiyallahu anhu, menikahkan dua putrinya sendiri dengan Utsman dan satu dengan Ali radhiyallahu anhu. Dengan menikahi putri Umar radhiyallahu anhu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalin ikatan hubungan yang kuat dalam gerakan Islam sehingga memperkuat pilar-pilar Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahkan sepupu pertamanya Zainab radhiyallahu anha dengan budaknya yang telah dibebaskan, Zaid bin Haritsah, yang diadopsi sebagai putranya. Perkawinan Zainab radhiyallahu anha dengan Zaid ini dimaksudkan untuk mendobrak perselisihan keluarga dan sosial. Namun perkawinan tersebut tidak terbukti berhasil dan berakhir dengan perceraian. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa Zainab radhiyallahu anha ditinggalkan sendirian, ia merasakan tanggung jawabnya dalam masalah tersebut. Beliau juga harus melanggar konvensi lain yang menyatakan bahwa seorang putra angkat menjadi putra sejati. Masalah sulit ini diselesaikan dengan pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab radhiyallahu anha. Wanita lain yang juga bernama Zainab radhiyallahu anha atau Ummul Al-Masakin, putri Guzaimah ibnu Al-Haid, berasal dari klan Hawazin. Suaminya tewas dalam pertempuran Uhud. Untuk menyelamatkannya dari janda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya sebagai istri. Setelah turunnya ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 52, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menikahi Maria sang Koptik, yang merupakan seorang budak perempuan yang dikirim sebagai hadiah oleh Mukawqas Kristen Mesir. Sejak kepala suku Kristen Mesir mengirim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang gadis budak sebagai hadiah, beliau tidak dapat menolak hadiah ini karena penolakan akan mengganggu aliansi politik. Beliau juga tidak bisa mempertahankannya sebagai budak perempuan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah bahwa budak harus dibebaskan. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menikahinya karena Al-Quran memberi beliau izin untuk melakukannya. Kelak Maria radhiyallahu anha menjadi ibu dari Ibrahim radhiyallahu anhu yang meninggal saat masih bayi.